Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 ini telah mengubah kebiasaan hidup kita ya. Mulai dari kita biasanya kerja di kantor, sekarang mulai dari WFH, work from home, atau juga belajar di rumah, atau study from home, atau school from home seperti itu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang baru yang kita lakukan. Nah, di masa pandemi ini memang salah satu hal yang harus kita lakukan dan penting untuk kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita. Tapi kalau bisa, jangan hanya kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, karena ini juga berpengaruh pada pikiran. Pikiran yang baik akan menjaga dan meningkatkan imunitas kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu rawat kesehatan mental keluarga. Nah, sebelum membahasnya, yang namanya kalau menjaga kesehatan itu harus dimulai dari imunitas yang baik. Nah, imunitas yang baik ini bisa dimulai dari makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa makanan yang katanya bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Coklat hitam atau dark coklat. Banyak orang di luar sana yang merasa lebih bahagia, moodnya lebih baik gitu ya ketika mereka mengonsumsi atau makan yang namanya dark coklat atau coklat hitam. Saya nggak ngerti apa manfaatnya, apa sekadar sugesti belaka atau ternyata ada kandungan tertentu dalam dark coklat yang bisa membuat mood seseorang ini menjadi lebih baik gitu ya. Oke, setelah coklat hitam ada buah-buahan. Ada alpukat, stroberi, anggur, dan juga pisang. Saya nggak ngerti nih, apakah kemudian ketika kita mengonsumsi buah-buahan ini, terus kemudian ada satu hormon tertentu yang muncul gitu dalam tubuh kita sehingga membuat pikiran kita menjadi lebih bahagia dan suasana hati menjadi lebih baik. Kita akan membahasnya nanti ya. Oke, setelah coklat hitam dan buah-buahan, ada kacang-kacangan. Nah, biasanya nih kalau kita lagi gabut gitu di rumah ya, atau nggak lagi ngapa-ngapain gitu, kita biasa ngambil kacang-kacangan. Dan kata orang nih, sambil makan kacang atau sambil nonton TV gitu ya, itu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Nah, apakah memang kandungan dalam kacang ini bisa membuat mood kita menjadi lebih baik? Kita akan bahas nanti ya. Oke, selanjutnya air dan daging kelapa. Nah, kalau ini memang lezat gitu ya, apalagi seger kalau siang-siang hari minum air kelapa sambil makan daging kelapanya, apalagi yang seger-seger yang ice gitu ya, yang dingin gitu, itu pasti akan segar banget. Nah, apakah kemudian kesegaran yang kita dapatkan dari air dan juga daging kelapa ini bisa membuat kita bahagia? Nanti akan kita bahas ya. Oke, yang terakhir, jamur. Nah, bagi orang-orang yang sering makan jamur, terutama vegetarian ini ya, katanya bisa meningkatkan moodnya menjadi lebih baik dan membuat suasana hati jadi lebih baik ya. Oke, itu tadi 5 makanan yang katanya bisa membuat suasana hati kita jadi lebih bahagia. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya bisa membuat suasana hati kita jadi lebih bahagia. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC dan dari Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan Iya, membahas, sebenarnya tema besar kita adalah rawat kesehatan mental keluarga. Nah, salah satu indikator kalau kita sehat adalah sehat mental gitu ya dok ya, adalah kita bahagia gitu. Nah, katanya ada beberapa makanan yang bisa membuat kita bahagia. Kita lihat yang pertama ya dok ya. Coklat hitam atau oke. dark coklat. Nah, apakah kemudian dark coklat ini atau coklat hitam ini bisa membuat mood hati kita ini jadi lebih senang, lebih bahagia gitu dok? Iya, ini benar nih, karena ternyata dark coklat ini memiliki antioksidan yang tinggi, namanya flavonoid ya, yang bisa mengurangi stres. Nah, kalau stresnya berkurang otomatis kan jadi lebih bahagia, lebih senang gitu ya. Dan ada zat lainnya juga seperti magnesium, tembaga, mangan yang bisa menurunkan tekanan darah dan melebarkan pembuluh darah juga. Jadi baik nih untuk kesehatan jantung nih.
Oke, berarti memang dark coklat atau coklat hitam ini bisa membuat suasana hati kita jadi lebih baik karena antioksidannya yang tinggi gitu ya dok ya. Tapi kalau ngomong-ngomong Iya. orang nih dok ya, ini kebiasaan nih apalagi untuk cewek-cewek nih, yang kalau makan coklat itu nggak bisa satu potong aja ini dok, gitu kan bisa satu bar, bisa dua bar gitu kan, bisa Iya. berbar-bar Nah, gitu jadi kan. harus dipastikan coklat yang bagus untuk meningkatkan suasana hati itu adalah yang dark coklat, Mm. bukan yang lain ya. Yang Hmm. dark coklat itu yang kakaonya itu lebih dari 70%. Jadi yang penting pertama ingat itu dulu. Nah, terus konsumsinya jangan terlalu banyak juga nih karena kalorinya kan besar. Nah, yang disarankan per hari itu 2 sampai 4 keping aja. Hmm. Gitu, karena kalorinya gede banget. Jadi walaupun dia sehat, tapi kalorinya itu bisa mencapai sekitar, 300 sampai 400 kalori sendiri. 300 sampai 400 kalori sendiri. Wah, ini juga harus. Iya bener, jadi harus hati-hati. Iya, jadi ini harus jadi catatan penting. Boleh sih mau bahagia, tapi juga harus mikirin sehat fisiknya gitu ya. Sehat mentalnya oke, udah bahagia gara-gara makan dark coklat, tapi ya kemudian sehat fisiknya nggak baik karena terlalu banyak. Sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan, itu juga tidak baik gitu ya dok ya. Meskipun dark coklat punya manfaat Bener, yang baik untuk membuat mood kita jadi lebih baik gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke iya. makanan selanjutnya. Ini buah-buahan dok, katanya alpukat, stroberi, anggur, pisang. Ini bisa membuat mood, suasana hati kita jadi lebih baik juga dan lebih bahagia. Betul tidak itu dokter Raisa? Iya, bener, ini juga bener nih. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang Mm-mm. pertama alpukat. Nah, alpukat ini nih kaya akan tirosin namanya. Mm. Tirosin ini kalau kita konsumsi, dia bisa meningkatkan dopamin atau apa? Dia meningkatkan pusat kesenangan di otak. Nah, jadi bagus banget nih. Apalagi alpukat ini kaya juga akan omega 3. Mm-mm. Nah, jadi, selain bagus untuk otak, dia bagus juga untuk anti radang di dalam tubuh, Oke. gitu. Dan lemaknya pun baik. Jadi kan ada yang bilang takut makan alpukat, "Ah, kan berlemak." Nah, tapi nggak apa-apa sebenarnya karena lemaknya itu adalah lemak yang baik, Hmm. gitu. Oke. Oke. Lanjut ke berikutnya ya, Hmm. berikutnya, stroberi. Ya. Nah, stroberi ini juga antioksidannya tinggi, Mhm. polifenolnya tinggi, dan vitamin C-nya juga tinggi. Mhm. Dan memang dari penelitian, ternyata manfaat stroberi ini banyak banget. Selain bisa meningkatkan, suasana hati tadi ya, dia juga sangat baik untuk mencegah penyakit sindrom metabolik seperti misalnya diabetes, Mhm. penyakit jantung, obesitas, seperti itu. Jadi, baik banget nih konsumsi stroberi nih. Mmm. Asal jangan selai stroberi atau strawberry cheesecake ya. Itu mah gulanya banyak banget. Gulanya over ya, Dok, ya? Iya, jadi stroberi yang fresh, yang Ya. segar. Nah, lalu pisang. Pisang juga ternyata antioksidannya tinggi, Mhm. dia kaya akan triptofan dan dia bisa melebarkan pembuluh darah. Mmm. Itu dia kenapa kalau, pembuluh darah kita lebih lancar, sirkulasinya lebih baik, otomatis, mood-nya juga bisa meningkat. Jadi, Mmm. badan kita juga terasa lebih segar, Mmm. Oke. ya. Oh, Lalu yang terakhir nih, anggur. anggur. Nah, anggur ini juga kaya akan antioksidan, polifenol, dia juga ternyata bisa mengurangi depresi, bisa meningkatkan mood. Nah, tapi anggur kalau untuk yang diabetes hati-hati, jangan terlalu banyak, Mmm. maksimal hanya 10 butir aja, Mmm. gitu. Oke, karena kandungan gulanya mungkin tinggi juga gitu ya, Dok, ya? Iya, Oke. benar. Buah-buahan selain sehat untuk fisik juga bisa sehat mental. Ini baik sekali untuk memperbaiki mood kita ya. Oke dok, setelah buah-buahan dan coklat Iya, hitam, kita ke kacang-kacangan. Nah, apakah kemudian kacang-kacangan juga bisa membuat mood kita menjadi lebih baik ini? iya. Kacang-kacangan itu ternyata juga, kaya akan serotonin. Serotonin yang tadi di dalam badan itu dia bisa meningkatkan, perasaan senang di pusat otak. Jadi, selain kaya akan serotonin, dia baik untuk, meningkatkan mood ya, kacang-kacangan ini juga merupakan sumber protein bagi tubuh, jadi sangat penting nih. Dan, ternyata dari berbagai penelitian, berbagai jenis kacang itu semuanya memiliki manfaat yang hampir sama dan, baik untuk meningkatkan mood. Jadi boleh tuh pilih,
tergantung makan kacang sesuai kesukaannya gitu. Mau kacang apa, misalnya sukanya kacang almond atau kacang mete gitu boleh. Mmm, Kacang jenis apapun. kacang jenis apapun. Cara cara mengolah atau memasak kacangnya itu berpengaruh juga nggak sih, Dok? Kayak, orang karena kacang bagus akhirnya goreng kacang gitu, kan ada minyaknya juga nggak bagus gitu ya, Dok, ya? Iya. Nah, jadi, kacang ini yang harus diingat ya, hati-hatinya juga jangan terlalu banyak karena dia kalorinya tinggi. Mhm, Dan untuk yang asam urat, ini juga hati-hati karena kalau makannya kebanyakan, biasanya asam uratnya suka kambuh. Dan mhm, memang cara konsumsinya itu paling baik adalah, jangan yang digoreng. mmm. Jadi bisa kacang rebus, kacang kukus gitu, atau misalnya di kacang panggang. Nah, itu baik tuh. Oke, berarti cara mengolahnya juga harus jadi perhatian gitu ya, Dok, ya. Oke, Benar. selanjutnya air dan daging kelapa, Dok. Iya, air dan daging kelapa ya. Mhm, Ya, jadi air dan daging kelapa ini juga ternyata sangat baik karena dia pertama kandungan elektrolitnya tinggi banget. Jadi kalau, badan kita digantikan gitu elektrolitnya dengan minum air kelapa contohnya ya. Nah ini ternyata juga baik dan bisa meningkatkan, mood kita. mmm, Selain itu juga sangat baik untuk mencegah, dehidrasi. mmm, Misalnya habis olahraga atau habis berpuasa lama gitu ya, boleh nih bukanya pakai, air kelapa dan, daging kelapa ini. Nah, tapi ada tapinya lagi nih, ah, kalau mau dipilih nih antara dagingnya atau airnya ya, heeh, kalau saran saya dagingnya jangan terlalu banyak, karena kalori yang besar itu ternyata di dagingnya. mmm, Kalau airnya kalorinya sedikit sekali, jadi perbandingannya kalau dagingnya itu bisa mencapai 350 kalori, kalau di airnya itu hanya 20 kalori, jadi oh, kecil banget jauh. airnya. Ja Jauh, jadi kalau yang lagi diet boleh, tapi, banyakin airnya aja. Banyakin airnya ya, supaya tidak dehidrasi juga dan kandungan elektrolitnya juga tinggi gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok, yang terakhir, Benar. jamur. Nah, ini banyak teman-teman kita vegetarian yang mengonsumsi jamur sebagai makanan utamanya gitu. Apakah jamur ini juga bisa membuat, mood kita menjadi lebih baik? Ya, ternyata jamur juga sangat baik ya, karena dia juga bisa meningkatkan serotonin yang tadi pusat senang di dalam badan, dan, ternyata vitamin B6-nya dan B kompleks lainnya juga tinggi di jamur. Jadi, dia juga baik untuk sebagai antioksidan dan vitamin D-nya ternyata juga baik nih. Mhm. Vitamin D kan, bisa meningkatkan imunitas. Nah, jadi boleh nih mulai sekarang kalau makan, sayur salah satu pilihannya adalah jamur. Tapi memang hati-hati juga untuk yang asam urat, Mmm, karena jamur ini asam uratnya tinggi. mmm. Nah, Oke, ini seperti itu. untuk yang menderita asam urat banyak larangannya ini ya, kacang-kacangan, jamur ya, bagi Anda yang asam urat harus lebih Iya, teliti lagi dalam makan, boleh tapi jangan banyak-banyak gitu mungkin ya, Dok, ya. Baik, terima kasih iya, Dokter Raisa sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan gitu ya, apalagi di masa pandemi ini supaya kita imunitasnya meningkat, sehat, mental dan fisik salah satunya dengan makanan. Terima kasih Dokter Raisa, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. kasih. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, rawat kesehatan mental keluarga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali.